salah mencintai itu repot juga. Sampaian punya istri atau punya calon istri, udah cinta, ya. Lah begitu nikah ternyata bini orang, salah nggak mencintai itu? Sampai hari ini menetapkan, memahami, menyampaikan bahwa Ba'alawi bukan juriyah Rasulullah SAW. Namun demikian, tetap tidak menutup kemungkinan satu riwayat keterangan yang membuat dia yakin sesuai dengan mutabik nas. Ya kalau dapat, misalkan dia dapat satu kitab di abad yang sama dengan Ubaidillah dan ada keterangan syuhrah di situ bahwa disebut nama Ubaidillah, ya rungkatlah kita. Betul-betul? Iya. Tapi sampai saat ini kita menunggu, nggak ada. Gitu. Makanya kalangan Ba'alawi yang ilmunya tinggi-tinggi semuanya pada diam, nggak mengeluarkan suara. Yang mengeluarkan suara itu yang bawah-bawahannya, yang ilmunya belum mumpuni mungkin itu mah nggak mau ngeremeh orang ya. Nah, sehingga kalau kita ambil kesimpulan, ulama-ulama Ba'alawi yang diam dalam hal ini tandanya dia setuju kalau dia bukan sadar. Seandainya dia nggak setuju, dia akan gebrak dong. Itu memberikan ungkapan kebenaran. Karena kebenaran nggak boleh diam, betul. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sembunyikan kebenaran jika kamu mengetahui. Sehingga dengan nama ini, apabila ulama diam dalam sesuatu masalah, itu tandanya setuju. Jelas tidak? Oke. Terus kenapa mereka marah-marah? Ya kembali kepada personal, mungkin gengsi, ya kan? Ya, kalau kita keturunan Wali Songo kan nggak begitu, karena kita nggak merasa secara hakikatul yakin atau hakul yakin kita juriyah Rasul, cuma sebatas ilmu yakin saja. Nah, sehingga nggak menjadi peluang buat kita untuk benar-benar mengitlak kita sebagai keturunan Nabi. Hatta saya, sampai dengan saya juga sama. Jadi sampai memanggil Tengku, sok itu masalah, gitu. Sampaian manggil saya Ustaz, tafadhal. Ente senang manggil Sayyid, fadhal. Yang jangan manggil yang menghinakan, saya marah, berantem sama saya. Ya. Tapi kalau manggil masih sopan, ya fadhal maskurah, nggak masalah. Karena saya juga nggak pernah merasa diri saya juri Rasul, malu lah, saya berak masih bau. Amal masih jauh lah dari kebenaran. Cuman teori doang, praktiknya susah. Orang-orang malam-malam wirid, ya kita nengok kitab aja wirid melangkah gitu. Bisa dipahami? Fadhal. Silakan, ada yang lain? Jangan rebutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong sebentar. Semangat dulu assalamualaikumnya, jangan kayak orang udah ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah. Nama saya Muhammad Jupri dari Semarang. Ya. Bukankah lebih baik dan kita salah dalam mencintai seseorang daripada kita salah dalam meremehkan seseorang? Maksudnya, bukankah sebaiknya kita mencintai barang walaupun sementara ini menurut panjenengan? Iya, iya. Siap. Belum ketemu lagi. Oke. Pan saya tadi sudah bilang, jawab tadi udah mewakili sebetulnya. Ya kan kita nggak boleh benci sama siapapun walaupun itu bukan sayyid, kan gitu ya. Ya artinya juga gini loh, salah mencintai itu repot juga. Sampaian punya istri atau punya calon istri, udah cinta,
Ya, lah begitu nikah ternyata bini orang, salah nggak mencintai itu? Kan repot. Salah mencintai juga nggak, jangan dianggapkan remeh loh. Bahaya juga. Ya, tak nyanyiin satu nyanyi tentang cinta lah, biar refresh. Arti cinta suci bukan harus memiliki, asalkan kau bahagia. Rela aku melepasmu luka hati ini, biarlah aku obati sendiri melangkah tanpamu, oh kekasih. Ya. Iya, arti cinta sejati itu bukan memang untuk memiliki. Asalkan orang ini, kita cinta sama Maimunah. Ya, cinta sama Maimunah. Cinta mati sama Maimunah. Tapi cinta yang sejati itu, yang suci itu bukan berarti harus si Maimunah itu harus jadi milik kita. Betul-betul. Sehingga kalau dia bahagia dengan orang lain, kita pun ikut bahagia walaupun luka. Iya dong. Sakit udah pasti kan? Tapi biar dia bahagia udah tenang lah gitu kan. Oke. Terus saya bagaimana kalau misalkan ternyata kalau itu benar-benar mulia juga apakah kita tidak tahu kemalahannya? Oke. Loh, kita kan menghakimi perkara bukan dengan berandai-andai dan bukan dengan sentimen. Kita menunjukkan satu persoalan ini dengan ilmu. Jika salah dapat pahala, setidaknya kita sudah berpikir kebenaran tentang nasab Nabi. Dapat pahala. Apabila orang berilmu meneliti sesuatu, ya, dan dia memutuskan sesuatu, lalu salah, maka indah Allah pahalanya 1, benar pahalanya 10, kan gitu. Cuman yang masalahnya, ketika ternyata benar di sisi Allah, ya, berarti kan nunggu mati. Ya enggak? Ya kan? Benar di sisi Allah berarti tunggu mati. Nah, ketika tunggu mati ditanya sama malaikat, kenapa kamu menafikan nasab Alawi? Ikutin Imam Fakhruddin Ar-Razi, ikutin Imam Al-Ubaidali, ikutin Imam pengarang kitab Al-Fakhri. Mereka menafikan. Mereka masuk neraka apa surga? Surga. Kita ikut bareng. Betul. Itu. Jangan takut kualat bicara kebenaran. Tapi ketika benarnya Ba'alawi secara fakta dan data, kita tolak. Itu samar geledek itu namanya. Itu samar celaka 15 itu. Karena dia udah mengeluarkan data fakta dong. Ini kitab ini abadnya sezaman dengan Ubaidillah. Ya. Dan memverifikasi nasab Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Dan ini hujjah. Nah, berarti berlaku tarjih. Ya, berlaku ditarjih. Oh, berarti penafian kalah dengan penetapan. Kenapa? Karena di dalamnya sahih, kaifiat penelitiannya juga terang dan akurat semuanya itu, berarti diputuskan. Ya, kayak tadi lah. Emang kalau kita udah kayak gitu masih menolak juga kayaknya bocor halus lah. Gitu. Paham nggak kira-kira? Nah, itu baru namanya sentimen, menolak kebenaran setelah datangnya kebenaran, sentimen. Itu yang laknat. Jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mukhlisin dari Jawa Barat, Pangandaran. Mukhlisin ya? Mana orangnya? Yang jelas lah.
Mukhlisin tuh orang yang paling ikhlas. Ya, mudah-mudahan beliau selalu ikhlas. Terus, Fadlan. Untuk saat ini masih banyak para ulama Nusantara atau beberapa ulama dari Jawa itu masih mengakui nasab Pahlawi, tapi melihat saya Polri termasuk masih kekeh dalam bedah nasab ini. Itu alasannya saya Polri mungkin apa pertanyaan itu. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum terang pertanyaannya. Kalau pertanyaan yang belum jelas, apa yang harus saya jawab? Maksudnya nih gimana? Kiai NU, kiai lain gitu loh. Kiai NU banyak yang mengakui nasab habaib. Kenapa dengan berseberangan dengan kiai? Oh gitu. Lo mengakui itu, mengakui dengan tanpa data tidak menjadi alasan untuk saya menerimanya. Mau kiai kan gini loh Pak, kebenaran itu tidak berlaku bagi seseorang. Yang paling benar yang nggak pernah perlu diragukan kebenarannya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat pun bisa juga kita tinggalkan pendapatnya. Mau tahu pendapat sahabat yang ditinggalin, nggak dipakai? Kalau dipakai bahaya. Mau tahu nggak? Oke, dulu ini bukan pendapat sahabat, malah pendapat Nabi malah. Dulu zaman Nabi itu ada seorang anak pungut lah, ya, anak angkat. Namanya kalau nggak salah Salim. Nah, dia diangkat anak oleh keluarga Hudzaifah. Ya. Satu hari masuk ke rumah Hudzaifah, senong nongboy kalau kata Betawi mah. Nggak ada kum, nggak ada lam. Paham ya? Nyelonong. Marah Hudzaifah. Tapi nggak negur. Muka masam lah dia sama bininya karena si Salim itu anak angkat kesalangan istrinya. Karena muka masamnya si Hudzaifah, sahabat Hudzaifah, gak terima istrinya nih, mengadulah kepada Rasul. Wahai Rasulullah, sahabatmu Hudzaifah sudah bermuka masam sama aku, tolong kasih pandangan nasihat lah gitu. Kata Nabi, apa soal sehingga dia bisa bermuka masam sama engkau? Kata Nabi, begini ceritanya ya Rasulullah. Saya punya anak angkat namanya Salim. Si Salim itu masuk ke rumah senang nongboy. Kalau bahasa kita nih, bukan bahasa Nabi nih. Bukan bahasa itu. Ini saya lagi cerita gitu loh. Ntar bilang hadis maudhu lagi. Ya. Masuk ke rumah senang nongboy. Enggak karena masuk rumah enggak ada permisi, enggak ada apa-apa, senang nongboy, sekonyong-konyong gitu loh. Maka merasalah suami saya itu nggak terima, marah. Marahnya bukan sama Salim, sama saya. Oh, kalau supaya dia nggak marah lagi, TTI aja. Kata siapa tuh? Rasul. Udah nenenin aja tuh si Salim. Oh, bagaimana saya mau nenenin dia ya Rasulullah, udah berjanggut. Udah nenenin, tawain. Nah, ketika hadis itu kita pakai, masalah nggak? Masalah nggak? Berlanggar dengan hadis lain. Seandainya hadis itu cuma satu-satunya perintah, maka boleh kita pakai. Tapi kan ini hanya khasais, pukulan supaya Hudzaifah tidak marah. Nggak perlu marah. Supaya kalau nggak, lepas itu anak angkat lu kalau bahasa kita nih. Ya, kalau lu masih marah baik udah TTI aja biar jadi anak bener kan gitu, anak susu gitu loh. Paham nggak kira-kira? Nah, ada orang memahami hadis kayak gitu diambil mentah-mentah. Akhirnya anak ada tamu supaya suaminya pergi kerja biar nggak terjadi zina, udah tetein aja bini gue loh. Tuh. Aman nggak begitu itu? Nggak aman gitu loh. Ya. Jadi
kebenaran itu mir Rabbi. Makna kebenaran daripada Allah adalah sesuaikan sesuatu dengan ilmu yang termaktub dalam kitab. Kenapa bahas Ba'alawi takut? Uang ketika kita bilang halal haram aja yang ngambil dari kita, berani kok memfatwakan hukum. Ini kan masalah. Tak kasih tanyaan. Jangan sampai mulu nanya sama saya. Ada satu orang perempuan, kepalanya 2, kakinya 2, tangannya 2, kemaluannya 2. Boleh nggak nikah sama perempuan itu? Kasihan perempuan itu. Ya kan dia manusia, perlu suami kan? Itu ulama berani bahas. Giliran masalah zakat bahas. Jadi ketika ulama itu berseberangan, kita harus tahu dulu unsur apa dia mengakui. Saya rasa nggak semua ulama NU mengakui. Banyak ulama NU juga yang tidak mengakui nasab Ba'alawi. Cuma mereka sangat berhati-hati dulu. Kalau saya begitu paham saya, Pak. Kenapa ulama NU tidak mengambil sikap? Karena mereka untuk menghakimi persoalan ini sangat hati-hati. Jangan sampai udah fatwa besok ketemu data soheh, ngangkat lagi kan repot. Paham nggak? Ini jangan sampai terjadi fatwa yang berulang. Tunggu sepaten-patennya. Saya yakin, sangat yakin, hakul yakin kepada ulama-ulama NU, mereka itu saat ini sedang mengupas-ngupas kitab, mencari data kebenaran masalah ini. Gitu loh. La takhaf wa la tahzan. Bila mana Ba'alawi ini benar-benar juriya Rasul, pasti kebenaran akan terungkap. Tapi sampai hari ini belum terungkap. Jelas nggak kira-kira? Demikian yang bisa saya jawab. Lebih dari itu, alafu minkum. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Benar ya? Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari semua hambanya adalah ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mereka pasti sedang berpikir masalah ini, sedang mengkaji sedalam-dalamnya soal ini. Nah, kita nggak perlu khawatir. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita berbaik sangka dengan alim ulama. Ya, ini hanya sebatas kajian. Ya. Sebentar, saya lagi ada acara diskusi. Sebentar, afwan ya. Ya, kita ini harus berbaik sangka dengan alim ulama. Berbeda boleh. Saat ini kan ada gambarnya tadi. Kok saya berseberangan? Berseberangan saya dengan ilmu. Mungkin ulama tersebut berseberangan juga dengan ilmu. Ya, tetapi satu masa mesti ada pertemuan untuk diskusi yang terbaik gitu. Jelas nggak kira-kira? Berbaik sangkalah, apalagi ulama NU. Ulama NU itu kaidahnya jangankan orang Islam. Ya, menyatakan salah kepada non-Islam aja nggak buru-buru. Paham nggak? Paham nggak? Coba lihat tuh, dulu ada orang nendang sesajen, ada kan? Yang viral itu, apa tanggapan ulama itu? Hal-hal itu memang salah. Tetapi mengungkap kesalahan bukan dengan sepak-sepak kepercayaan orang. Kan gitu kan? Ajib nggak ulama kita? Dia menyatakan salah, tapi nggak kayak gitu cara menegahnya. Ya, nikahin anaknya. Misalkan ada seorang percaya sama sesajen kan gitu ya. Yakin banget. Nikah dulu sama anaknya. Jadi punya menantu kiai kan. Mudah nggak kita dakwahkannya? Ojo ngono Pak.
Oh, nggak bisa. Ya kita sabar, ntar kalau udah meninggal juga hilang. Kan gitu kan? Gitu. Enggak doain. Tapi itulah metodologi dakwah. Makanya ulama-ulama Wali Songo itu enggak kayak kita sekarang. Mereka mengislamkan orang non-Islam. Mudah kan? Mudah nggak? Kita sekarang islamin orang Islam aja susah. Apalagi ngislamin orang non-Islam. Mengislamkan orang Islam maknanya apa? Membuat orang Islam berilmu, ngajinya doyan. Ya nggak? Ribet nggak tuh? Susah. Dikasih duit aja digaji, orang ngaji belum tentu mau. Paham? Apalagi ngeluarin duit buat ngaji. Allah mantap salam udah. Jelas nggak kira-kira? Afwan, ya, silakan yang mau bertanya yang lainnya. Ini kajian terlama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf kami memperkenalkan diri. Saya Al-Fakir Ahmad Ibnul Karom dari Kampung Laut, Tetangga Nusa Kambangan. Tapi saya pastikan saya bukan penghuni LP, jadi aman. Iya. Tapi banyak ikan di sana ya? Insya Allah. Mantap. Maaf dalam hal ini kami tidak akan bertanya, tetapi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmu yang disampaikan Sayyid Orri. Siapa itu namanya lengkapnya? Maaf. Mudakari bin Abdurrahman. Nama asli lengkap banget kan? Maaf, setahu saya kemarin saya lihat live di salah satu guru saya, Gus Abbas bin Fuadil Hasibi Maksudin Soleh. Jadi kenalnya itu di YouTube. Oh ya. Nama lengkap saya itu ya sesuai KTP itu Teku Oktiva Mudakari. Karena zaman dulu itu nama KTP nggak boleh panjang, dipotong. Terima kasih. Nanti kalau bisa lebih dekat nanti saya pengen. Siap. Terus menyikapi ini, ngapunten ya, tidak bermaksud menggurui. Ya. Menyikapi polemik dasar ini, saya mengajak mari kita bersama-sama jangan terjebak. Artinya terjebak saling membenci, kemudian saling menghina secara fisik. Betul. Baik yang pro tesis Hikmat maupun yang kontra. Kalau kita merasa sangat cinta terhadap Habib, boleh datangkan hujah untuk merugatkan. Aku berbahasa kasar. Iya benar. Merugatkan ini. Saya rasa Ajib. Pendukung Kiai Fatih akan taslim jika Allah memang itu hujahnya kuat, dasarnya kuat, otomatis taslim. Terus ini Menggih. Tapi nggak ngerti apa tadi terakhir buatan menggih itu apa? Hah? Iya. Artinya apa tuh? Seperti itu gitu. Oke, benar. Tapi cuma kita menyikapi ngapunten begini saja. Di antara dua kubu ini, kalau yang pendukung Wali Songo itu saya rasa di komentar-komentar itu tidak terlalu ganas. Tapi sebaliknya sebelah itu ada yang ngapunten surut lah, anjing lah. Bahkan ngapunten setahu kami makhluk pertama yang menghina secara fisik itu adalah iblis menghina Nabi Adam. Dengan merasa gagah jumawa, saya tercipta dari api, maka Adam tercipta dari tanah, merasa lebih mulia. Iya, saya potong. Cuman berarti lebih kejam dari iblis ya. Iya, kalau iblis cuman bilang saya dari api, Adam dari tanah. Tak ada juga bilang kalau saya yang mulia, sedangkan Adam itu kata-kata yang hewan kayak tadi dibilang kan, nggak ada kan? Berarti lebih santun iblis daripada orang yang sedikit gara-gara itu orang dikata anjing lah, maaf ya bahasanya, orang dikata curut lah, ya, nauzubillah. Fadal. Ya, jadi ngapunten
bahasa kami itu begini, seolah-olah menilai dari dua pihak ini. Cinta bolehlah yang namanya senang cinta, tapi ketika membela yang dicintai, kok sampai menghujat bahkan menghina secara fisik, ini bukan cinta yang beda tetapi cinta kesurupan. Iya itulah yang saya maksud tadi, arti cinta bukan untuk dimiliki. Asalkan kau bahagia, aku rela melepasmu, kan maknanya apa tadi? Itulah cinta yang sejati gitu loh. Walaupun berbeda pendapat, ya kan? Mencari kebenaran harus dengan fakta dan data, ya. Nah, kalau cinta buta itu ada istilahnya, apabila cinta sudah melekat, tai kucing rasanya coklat. Yang terakhir, saya ini baru pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Maukah saya Jadi menantu sampean? maksudnya? Oh gitu kan? Yang jelas-jelas nanya, jangan maukah saya nyambung terus ini. Maukah saya ke dunia lain, ke tempat kami, kampung laut, supaya berkait? Siap mau. Asalkan gini, asalkan terjamin ya keamanan, ya keamanan. Konsep kita diskusi, bukan untuk mencari pembenaran. Kalau udah ribut-ribut, saya bukan nggak bisa ribut, bisa bersilat juga, tetapi nggak mungkin saya ribut di negeri orang, gitu loh. Nah, jadi kalau kayak di Banten kemarin saya udah trauma, malah saya, gitu. Tapi kalau diskusi untuk, misalkan ada salah saya, misalkan buka kitab, kayak tadi ya, oh saya punya kitab ini, asik gitu, saya resep itu. Nah, kalau kayak gitu, insya Allah 2 kali 24 jam siap hadir. Gitu. Salah satu alasan kami, ya. Saya nggak apa-apa. Masalahnya kita cinta keduanya. Ya. Tapi maupun salah satu alasan kami, kenapa kami berharap, memang di kampung laut itu tahapnya para pendatang yang ngajinya tetapi itu nggak belajar sholat. Tapi kita berharap saya bisa kesana. Itu dikarenakan kita ini tanah-tanah yang kami yang biasanya mayoritas pendatang niat mutlak hanya usaha supaya ditanami orang-orang soleh tentunya lebihlah menjadi ketularan hari ini. Amin. Semoga saya benar menjadi orang soleh, tapi sampai hari ini belum ada kategori soleh. Baru kalau kategori ingin berjalan di jalannya orang soleh. Jangan terlalu diangkat, nanti jatuh patah tulang. Terus ada doanya, insya Allah untuk malam minggu besok tanggal 16 September itu beliau Gus Abbas bin Fuad insya Allah akan hadir ke tempat kami. Acara murid Nabi juga judulnya Kampung Laut Bersolawat. Dan kita mengundang ini para jamaah solawat. Maaf saya itu baru, makanya dengan senior. Jadi kalau kita biome itu nggak masalah karena junior. Asal nggak sebulan. Jadi tanggal berapa? 16 besok hari Sabtu malam minggu. Masih jauh. Waduh. Saya belum pulang ke istri ini misalnya. Terlalu dekat. Ada waktu lain. Karena gini loh, September itu kalau jadi diajak sama Kiai Imad, ya 14 kalau nggak salah itu, 14 September itu saya diajak ke Madura nemenin beliau. Nah tapi kalau untuk kayak tadi itu kan kegiatan salawat tadi ya. Nah cari kegiatan khusus kayak gini, tetapkan misalkan biar enak gitu loh. Nanti saya akan mempersiapkan bahan yang lebih lengkap lagi gitu. Karena waktunya panjang gitu kan. Nah, misalkan apa tadi September ya. Misalkan Oktober, habis September apa sih? Benar ya? Nah, misalkan tanggal 16 Oktober. Jadi enak kita mempersiapkan sesuatu jadwal. Gak usah pikirin duit banyak-banyak, gak usah. Yang penting cukup aja kan gitu.
Ya. Ya. Jadi pada intinya kami merasa bahagia, merasa senang hari ini dipertemukan dengan Pak Jenengan, yang mana kita mendapat undangan dari Serang Yudha Asia Pelabuhan. Maaf kalau di tempat kami mungkin tidak seperti ini banyak orang, karena tetangga saya terdekat itu saja 300 meter. Itu yang paling dekat. Ya, kalau pertama kali saya datang tahun 2009 itu kurang lebih ya 1000 meter lah tangganya. Enggak, dari sini jauh nggak? Dari sini ke sana jauh nggak? Ya kalau saya yang ditanya dekat. Hah? 2 jam? Iya, kalau jalannya gampang-gampang mau nyatanya saya sampai sini. Iya. Enggak, maksudnya perjalanan dari sini ke sana sampai 2 jam? Setengah jam saya pakai motor. Oh, jalannya bagus. Bagus menurut saya. Ya yang ditanya kan saya. Iya benar. Ya tinggal dibikin waktu aja. Ya. Kapan bisa diadain? Kalau memang harus tanggal 16 itu, ya kan? Ya kalau memang saya luang waktu, saya insya Allah hadir. Tapi kalau tidak, ya al-afu minkum, tolong disusun waktu yang lain supaya dakwah merata. Gitu. Insya Allah saya insya Allah nanti kami bisa mendiskusikan dengan jamaah di Kampung Laut dan kita minta ziyadah doanya. Jadi di Kampung Laut itu sekecamatan 4 desa. Jadi banyak yang berseberangan dengan NU bahkan sebelum saya datang. Oh, kalau masalah enggak debat nasab misalkan ya. Iya. Debat masalah Wahabi juga siap. Oh iya, bagus. Cocok. Berarti nanti dilanjut setelah ini saja. oh iya, oke. Maaf terlalu panjang. Ada jamaah yang hadir dari jam 3 belum makan ya. Kasihan. Oh iya. Oke. Kita nanti ngobrol lebih lanjut seperti tadi saya kami jenengan biar lebih lama waktunya juga. Kalian yang datangnya awal kan. Terus ya mohon maaf ketika apa yang kami sampaikan berlebihan. Enggak berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kiai Iftahul Hidayah, Wali Syariah MBC Kampung Laut. Beliau juga satu dari Kusukusan. Iya, saya mohon maaf tadi nggak nyebutin nama beliau karena nggak tahu nama, lupa pun. Karena waktu yang sudah cukup malam, kasihannya kopinya sudah habis juga. Jadi terakhir untuk saya Tori, kami mohon untuk memberi apa namanya simpulan ataupun closing statement. Itu saya. Ya. Baik. Enggak, doa kepada sahibul wilayah biar lebih mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari apa yang kita bahas tadi, berikut yang dapat saya sampaikan beberapa jawaban. Lebih atau kurang kita kembali kepada penelitian masing-masing, ya. Kebenaran mesti terungkap, ya. Namun close apa tadi? Closing statement. Waduh, keren bahasanya, closing statement ya. Ya. Jadi kesimpulan natijah yang kita ambil pada pertemuan malam ini adalah pertama, dari kajian ilmu nasab, kami tim Kiai Imaduddin bersama siapapun orang yang sefaham dengan beliau sampai hari ini menetapkan, memahami, menyampaikan bahwa Ba'alawi bukan juriyah Rasulullah SAW.
Namun demikian, tetap tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga zuriyah Rasul bila mana mampu menghadirkan data yang konkret yang kita perlukan sebagai verifikasi kebenaran. Selama itu tidak ada, maka hujjah syar'iyah akan menjadi kuat bahwa Ba'alawi bukan zuriyah Rasulullah SAW. Namun tuan-tuan semua, yang bagi antum-antum yang masih awam ya, dalam menanggapi masalah ini, tanggapilah dengan apa yang antum pahami, tapi jangan menimbulkan mafsadat, ya, artinya membenci, muncul jiwa, jangan begitu, ya, jelas, ya, kita kembali kepada ajaran Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita harus walaupun setelah antum paham dari hal yang saya sampaikan ini, mereka tidak terverifikasi kepada Sadah Al-Ashraf, ya tetap mahabbah kepada bangsa Arab itu fardu. Ya, kita hargai tetap. Bagi ulama-ulama mereka seperti Habib Lutfi bin Yahya, itu orang alim, orang yang berjalan kepada jalan yang saleh, ya. Ya hargai beliau, panggil ya sebagaimana masyhur Al-Habib misalkan. Ya walaupun Al-Habib di situ bukanlah berarti sadar Rasul, tetapi beliau adalah orang yang Masya Allah, ya tetap mahabbah kita kepada keilmuan beliau adalah layak untuk kita jalani. Termaksud antum yang sudah biasa menjalankan Ratibul Haddad, ya jalani aja, itu wali Allah itu, ya. Kita bicara ini bukan derajat walinya, kita bicara derajat nasab dengan ilmu. Ya, paham nggak kira-kira? Ratibul atas yang udah biasa ngamalin, jangan gara-gara ini nggak ngamalin, amalin. Itu adalah aurad. Ya, tapi kalau yang punya tarekoh satari, ya amalkan jalur tarekohnya, jangan ngamalkan yang bukan jalurnya. Itu closing statement dari saya. Mudah-mudahan dengan closing statement ini membuat kita menjadi terbuka pikiran dan hati kita lebih lapang dada untuk menerima kebenaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتقضينا بها جميع الحاجات وتؤمن السيرة وترفعنا بها عندك على الدرجات وتغفرنا بها أصحاب ويكون الخطيئة وبعد المال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وعافية في رزقي وزيادة في علمي وتبارك الموت ورحمة عند الموت وتبارك الموت. اللهم حملنا في شتات الموت ونجاة النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا وأهلا الجنة. اللهم على الحق حقا ورزقنا بالباطل ورزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وخير المسلمين والملائكة المقربين. اللهم اجعلنا وولدنا وازواجنا من اهل العلم والخير واجعلنا من بارك الصالحين واجعلنا مع عبادك المتقين واجعلنا من العلماء العاملين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لا إله وخزي علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نسألك من حسن الخاتمة بالخير والعافية ونعوذ من سوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في أمورنا، اللهم بارك لنا في حياتنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في صلاتنا، اللهم بارك لنا في ذريتنا، اللهم بارك لنا في بيوتنا، اللهم بارك لنا في هذا المعهد في هذا المجلس يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.